Nah, oke. Baik, selamat malam semuanya ya. Biar bisa Bapak kenal wajahnya ya. Nah, supaya Bapak tahu juga. Nah, jadi saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Jasa ya. Saya tinggal di Bekasi, Tambun Utara. Jadi kita hari ini belajar maksudnya melalui Zoom ya untuk yang kelas fisika ya, yang selain ngajar fisika, matematika, kimia, bahasa Inggris juga ya, Bapak ya. Nah, jadi ini 3 orang ya, berarti ya. Hana Isnaila, wajahnya mana ya? Oh, itu ya. Oke. Hana Isnaila, kemudian Desi Wulandari, Haya Satira ya. Haya Satira. Oke. Nah, ini kalian tinggalnya di Bekasi juga ya, berarti ya, di daerah apa tuh? Cibitung, Pak. Griasri 2 ya? Cibitung. Oh, Cibitung. Oh, iya. Ya, oke. Nah, baik. Kita belajar ya materi dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi. Oke ya. Yang pertama itu Bapak mau kasih tahu dulu konsepnya ya, secara sederhana dulu ya. Ya. Nah, konsepnya yang secara sederhana ini ya. Nah, ini oke. Sudah siap bukunya semua ya? Nah, ini karena terbatas, kita langsung aja ya. Nah, jadi yang pertama, Bapak mau ngajarin tentang momen gaya dulu ya. Momen gaya ya. Momen gaya ya, momen gaya. Nah, ini lambangnya ya, cara bacanya biasanya adalah tau gitu ya. Tau gini ya. Lambangnya ya. Ini tau ya, atau torsi ya, torsi. Ini torsi. Ya. Nah, jadi yang perlu kalian tahu ya, itu adalah satuannya ya. Satuannya dulu ya. Satuannya itu Newton meter ya. Newton meter ya, satuannya ya. Nah, jadi ini kita belajar apa sih dinamika rotasi ya kan? Nah, dinamika rotasi itu maksudnya perputaran suatu benda ketika benda itu sedang berputar gitu ya. Perputaran ya suatu benda ketika benda itu sedang berputar. Itulah namanya dinamika rotasi ya. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang momen gaya dulu ya. Oke? Tahu ya. Kalau di sekolah belum belajar ya ini ya. Udah belajar ya. Nah, ini tinggal kita bikin lagi ya. Nah, torsi itu ya. Torsi itu ada 2 rumusnya ya. Ada 2 rumusnya. Yang pertama adalah tau, ini tau bacanya gitu. Tau sama dengan gaya F dikali lengan ya. Dikali L ya. Dikali lengan gaya gitu ya. Nah, tapi catatannya harus ada nih, harus tahu bahwa antara gaya sama lengan ini harus tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus ya. Ya, harus tegak lurus nanti ya. Nanti pada soal ya. Nanti lebih jelasnya itu pada soal ya. Nah, dia harus tegak lurus. Nah, terus ada lagi rumus yang kedua, yaitu tau sama dengan ya inersia, momen inersia kali alfa ya. Alfa ya. Nah, kalau alfa ini nanti adalah percepatan sudut ya. Percepatan sudut ya. Itu satuannya adalah radian per second kuadrat ya. Nah, oke. Kemudian ya, I ini tadi inersia ya. Kemudian L itu nanti jaraknya ya, jaraknya ya. Nah, jarak dari titik poros menuju titik gaya gitu ya. Jadi jarak dari titik poros ya, titik poros nanti di soal ya, lebih ini ya. Nah, jadi titik poros menuju titik gaya ya. Nah, jadi
Ini karena terbatas ya, whiteboardnya juga agak kecil, jadi ini ya, apa namanya, nanti ini kan Bapak record ya, nah, supaya lebih ngerti nanti Bapak kasih kopinya ya, record zoom-nya ya. Nah, oke ya, yang penting kalian apa, dengarkan dulu ya, supaya mengerti konsepnya ya. Nah, jadi I kali alfa ya, jadi ini percepatan sudut, radian per second, jadi nggak semua ya, ditulis ya, yang inti-intinya aja ya, karena nanti takut nggak muat ya. Nah, oke. Itu momen gaya ya. Kemudian ini lengan gaya, jarak titik poros menuju titik gaya. Ini tadi inersia. Oke. Nah, oke. Ini Bapak kasih contoh sederhana aja dulu ya. Nah, Bapak kasih contoh sederhana. Oke, ini dihapus dulu. Nah. Oke, bentar ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama dulu ya. Contoh pertama dulu ya. Nah, ini misalnya ada sebuah batang gitu ya. Ini ada sebuah batang. Ini ada sebuah batang, nah, seperti ini, gitu ya. Nah, ada sebuah batang ya. Kelihatan ya? Anak-anak, kelihatan? Nah, oke ya. Nah, jadi ini ada sebuah batang. Kemudian ini misalnya dikasih contoh, ya ini ada gaya yang ke atas, ya. Ini gaya ke atas F1 misalnya itu adalah 10 Newton gitu ya, 10 Newton gitu kan. Nah, ini misalnya kita bikin titik A gitu ya. Kemudian yang ini titik B gitu ya. Nah, ini titik C gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini jaraknya kita kasih deh misalnya ini 2 meter gitu ya. Ini ke sini gitu ya. Nah, jaraknya ya. Nah, kemudian berarti ini dianggap setengahnya ya. Ini dianggap setengahnya ini karena tengah-tengah ya. Jadi ini ke sini adalah 1 meter gitu ya. Ini 1 meter. Yang ini ke sini 1 meter. 1 meter juga ya. Nah, kemudian ini ada gaya ke bawah misalnya katanya ya. Nah, ada gaya ke bawah F2, katakanlah ini F2 sama dengan 20 Newton ya. 20 Newton ya. Nah, kemudian ini yang ke atas juga gayanya F3 ya. F3 sama dengan 30 Newton ya. 30 Newton. Nah, oke. Nah, ini F2, oke, ini B, ini A, B, C ya. Nah, oke, ini ya ini contohnya ya. Ini yang paling sederhana dulu ya. Ya kan? Nah, jadi ini ada gaya ya. Jadi kita harus ngerti dulu soalnya ya. Kalau belajar fisika itu kita harus ngerti dulu soalnya ya. Ini ada gaya ke atas 10 Newton, kemudian yang ke bawah ya, ini tengah-tengah F2-nya adalah 20 Newton, yang ke atas F3-nya adalah 30 Newton ya. Nah, ini dengan catatan masanya diabaikan ya. Masanya diabaikan. Jadi dia tidak ada berat gitu ya. Nah, jadi tanpa berat gitu ya. Masanya diabaikan ya. Nah, kalau misalnya masanya diketahui nanti berarti dia ada berat batang kan, punya berat batang itu lain lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ditanya ya, misalnya yang ditanya ini adalah misalnya di sini dikatakan yang pertama tau ya, tau ya, torsi di A ya. Nah, torsi di A, momen gaya di A ya kan? Ya, momen gaya di A itu berapa katanya kan? Nah, oke. Nah, kalau berbicara torsi itu berarti berbicara poros putar dulu ya. Poros putar dulu ya. Nah, poros putar dulu. Nah, jadi tergantung soal nih, ya. Bisa aja nanti momen gaya yang di A gitu ya. Momen gaya yang di B yang ditanya. Bisa aja juga nanti momen gaya yang di C gitu kan ya. Tergantung soalnya ya. Nah, tergantung soalnya gitu ya. Nah, bisa aja. Nah, kemudian nah,
sekarang kita lihat di sini porosnya. Ini anggap tau ya. Nah ini terlalu kelihatan ya. Ini Bapak ini dulu ya. Yang A ditanya, yang ditanya adalah tau ya. Tau atau momen gaya di A itu berapa ya katanya ya. Nah itu yang ditanya itu dulu kan ya. Nah kita lihat berarti kan A ini kan sebagai porosnya ya. A ini sebagai acuannya. Nah sebagai acuannya adalah yang A ya. Nah, berarti katakanlah ini ada F1, ini ada F2, ini ada F3, ya kan? Nah, berarti kalau tahu yang di A, ini kan berarti kan dia kan berhubungan dengan yang ketiga-tiga ini kan ya? Ya kan? Gaya ini kan, gaya ini sama gaya yang ini kan gitu ya. Nah, itu berarti dijumlahkan ya. Nah, itu dijumlahkan. Berarti kita tulis dulu aja ya. Kita tulis aja dulu. Nah, nanti tahu di A ya. Tahu di A maksudnya di titik A ini ya. Tahu momen gaya di A adalah tahu yang ke satu, ini kan satu ya, F1 ya. Tahu satu tambah tahu yang kedua tambah tahu yang ketiga ya. Ya. Tahu 1 ditambah tahu 2 ditambah tahu 3. Oke? Paham nggak sampai sini dulu ya? Paham. Oke, paham ya? Itu siapa tadi yang bilang si Haya ya? Haya atau Hana? Kalau ini coba deh biar Bapak tar dulu ya. Biar nggak terlalu jenuh, Bapak biar tahu dulu ya. Soalnya belum begitu hafal ya namanya ya. Ini Hana ya, Hana. Ini Haya, ini Haya. Kemudian Desi Wulandari, ya. Nah, ini satu sekolah semua ya? Saya sama Hana satu sekolah, Pak. Oh, Desi sama Hana, Haya ya? Sama Hana. Hana, iya Hana. Hana, iya. Hana, oke. Sekolah di mana, Nak? Di SMA 2, Pak. SMA 2 SMA Tambun. Negeri 2. Oke ya. Ya. Kita lanjut lagi dulu ya. Sampai sini udah ngerti anak-anak? Ini tahu A sama dengan tahu 1 tambah tahu 2 tambah tahu 3, ya kan ya? Ya. Karena kan yang ditanya adalah tahu di A. Jadi tergantung soalnya ya. Tahu di A, ya, tahu B atau tahu C atau tahu bulat ya. Bukan ya gitu tahu ya. Itu tahu ya. Kalau ini tahu, bacanya tahu ya, momen gaya ya. Oke ya, apa-apa ya. Nah, biar gak terlalu serius banget jadi jenuh ya kan ya. Agak bercanda sedikit ya. Oke, ini berarti tadi SMA Negeri 2 Tambun, berarti itu di mana sih ya? SMA Negeri 2 Tambun yang di dekat Gria Sri 2 ya? Ya, yang mana sih? Kompas, Pak. Hah? Oh, di Kompas. Hah? Kok putus-putus suaranya ya? Oh ya, oke. Berarti Desi sama Hana satu sekolah di SMA Negeri 2 Tambun. Tambun Selatan ya? Iya, putus-putus, Pak. Lanjutkan. Iya. Oke. Kalau Haya di mana? Di SMA 9. SMA 9 itu ya, Bapak pernah lewatin tuh ya? Yang dekat SMP itu ya, bukan? Bukan ya? Enggak. Oh, bukan. Itu SMA 7 ya? 7 atau 9 tuh ya yang ada SMP juga depannya ya? Enggak. Di dekat Tridaya. Nggak salah. Oh, Tridaya. Oh iya. Tridaya apa Trias? Pak, saya lupa. Oh iya. Tridaya, hai. Oke. Hana kenapa ditutup ya kameranya ya? Itu Pak, ada kakak lagi lewat mulu. Oh iya. Apa-apa ya apa-apa lah ya. Yang penting Maaf, ini selama Bapak jelasin maksudnya diperhatiin aja ya, dulu ya. Dibuka aja kameranya juga dulu ya. Oke ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Berarti ini tahu 1
tambah tau 2 tambah tau ketiga, ikan ya. Nah, berarti kita tulis dulu ya. Tadi rumusnya apa? Berarti F1 ya. F1 kelihatan nggak ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. F1 kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. F1 tadi rumusnya kan F gaya dikali Kali L. lengan gaya, ya kan? L ya. Iya. Nah, berarti F1 kali L gitu ya. L. Kemudian ditambah dulu gitu ya. Bikin aja dulu, tambah dulu ya. Nah, dulu sebentar. Nah, oke ya. Jadi ini kita tulis dulu ya. Ini F2 kali L ya. Kali L ditambah F3 kali L gitu ya. Kali lengan gayanya ya. Nah, oke. Tapi sebelum itu anak-anak, kita harus kasih aturan dulu nih ya. Kita harus kasih aturan dulu ya. Nah, ini tergantung ya, nggak tahu ya kalau di sekolah kalian juga nggak apa-apa ya. Terserah gimana ya pengaturannya ya. Di aturannya itu kalau dia searah putaran jarum jam, ya. Kalau dia kita tulis aja ya. Kita tulis aja ya. Kalau searah jarum jam, maka nilainya positif ya. Nah, positif ya. Kalau berlawanan ya, kalau berlawanan arah jarum jam itu adalah negatif ya. Nah, kalau misalnya dari sini kalau searah jarum jam ya, berarti kan begini ya. Nah, gitu ya. Searah jarum jam ya. Oke. Nah, kalau berlawanan berarti begini ya. Berlawanan arah jarum jam. Oke, itu harus sepakat dulu ya. Harus ada kesepakatan dulu aturannya ya. Nah, baru setelah ini tadi kita hitung F1 kali L, F2 kali L, F3 kali L gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ya kita lihat ya di sini ya. Nah, sekarang kan ini porosnya di A kan ya. Katanya tahu di A. Nah, sekarang coba lihat ya. Coba lihat ya. Nah, ini kan kita mau hitung yang di A gitu kan ya. Nah, kalau di A kan karena dia berhimpit ya dengan gayanya, berarti di sini dianggap 0 kan ya. Ya. Nah, iya kan? Dianggap 0 kan? Karena lengan gayanya ya kan untuk yang F1 karena kan porosnya kan di sini. Berarti kan lengan gayanya kan di sini dianggap nggak ada kan ya? 0 ya. Oke, paham ya? Nah, jadi seperti itu dulu. Berarti kita bikin aja dulu F1. F1-nya tadi adalah 10 Newton ya. 10 Newton ya. 10 dikali L-nya ya lengan gayanya karena di sini. Karena dia di sini terhadap di sini ya di sini juga. Berarti dia berimpit ya gitu ya. Jadi itu dianggap 0 ya. Oke ya. Dianggap 0 ya. Nah, kemudian ditambah nah, sekarang yang F2 nih ya. Yang F2. Yang mana nih F2? Ini F2. Nah, sekarang porosnya kan di sini kan ya. Perhatikan ya. Ini ya. Nah, ini kayak ibarat itunya ya, putarannya ya. Ini kayak putarannya. Kita lihat di sini ya. Coba lihat tangan Bapak ya. Nah, ini yang panahnya ya, yang ujung hitam ini ya. Nah, dia kemana dia? Dia ke bawah kan ya? Bawah. Nah, paham nggak ya? Nah, dia kan ke bawah ya. Jadi acuannya di A, lalu untuk yang A sama B, berarti yang F2 dulu ya. Berarti dia ke bawah, ya kan gitu ya. Nah, kalau ke bawah berarti kan searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam berarti dia positif ya. Gitu ya. Nah, berarti yang ini positif gitu ya. Paham ya? Nah, ini positif. F2-nya berapa? 20 Newton ya. 20 dikali lengannya berarti jarak dari sini acuannya tadi ke sini kan gitu ya. Ya. Lengannya dari sini ke sini gitu ya. Nah, berapa? 1 meter. 1 meter. 1 meter. Bikin 1 gitu ya. Kali 1. Oke. Nah, ini ya, ingat ya. Satuan untuk lengan gaya atau jarak itu meter ya. Satuan internasionalnya ya. Nah, kalau dia nanti dalam bentuk senti gitu ya, harus diubah dulu ya. Jadi meter ya. Nah. Kemudian, ini oke, nggak apa-apa kita nggak usah tulis dulu ya. Ini masalah plus minusnya ya. Nggak usah dulu. Nah, sekarang yang F3 nih. Ya.
Sekarang yang F3, oke ya? Tiga. Aturannya ini kan ya. Nah, gitu ya. Ini biar lebih panjang, agak lebih panjang nih biar lebih ngerti kan gitu ya. Ini agak lebih Bapak panjangin aja deh. Oke. Nah, gini ya. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang dia mutarnya kemana? Oh, ternyata ke atas gitu ya. Ke atas gini ya. Kan sesuai panahnya ya, kan ke atas ya. Nah, sesuai ke atas. Nah, berarti panahnya ke atas gini. Berarti dia apa nih? Berlawanan. Nah, berlawanan arah jarum jam ya kan ya. Jam. Nah, kalau dia tadi seperti ini, nah itu dia searah, ya, searah. Nah, kalau searah tadi kita udah sepakat adalah positif, ya kan? Positif. Nah, kalau yang berlawanan, kalau ke atas begini, negatif ya. Kan dia ke atas ya. Lihat panahnya ya. Jadi kalian harus perhatikan panahnya ya. Nah, oke. Berarti dia ini negatif. Nah, kita bikin negatif di sini, ya. Ini nih negatif, F3-nya ya itu negatif. Negatif, F3-nya berapa? 30 ya. 30 dikali L-nya dengan gayanya, jaraknya dari sini tadi A ke C adalah 2 meter. Kan itu ya. Nah, 2 meter. Nah, ini sini 1 meter, sini 1 meter. Berarti 2 meter ya. Nah, berarti ini 2 ya. Nah, gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Paham. Oke, paham ya. Kalau ada yang nggak ngerti, ya tanyakan juga aja ya, nggak usah malu-malu ya. Nah, ini kita supaya lebih enak, ini kita kurungin gini deh ya, biar nggak terlalu berantakan ya. Nah, berarti sama dengan ya 10 dikali 0 kan 0 ya. Iya. Nah, 0. Kemudian 20. 20 kali 1, 2. 10. 20 dikurang 30 kali 2. 60. Nah, berarti hasilnya 20 dikurang 60. 60. Berarti hasilnya minus ya. 20 dikurang 60 ya. Ya. 20 dikurang 60 adalah minus 40. Ya, berarti ini kalau karena dia minus, itu artinya dia berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Ya, jadi satuannya min 40 Newton meter ya. Nah, Newton meter, dan ini karena dia minus dia, jadi dia berlawanan gitu ya. Nah, berlawanan jarum jam ya. Nah, oke, itu aja deh. Oke ya. Nah, oke. Ya. Nah, jadi tergantung yang ditanyanya dia di mana pusat porosnya. Kalau misalnya di sini, berarti kan ini terhadap ini, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini, ya, kalau misalnya diganti porosnya di sini, di tengah atau di sini, ya kan? Nah, atau tahu di B, ya, di sini tahu di B, ya nggak? Momen gaya di B, misalnya gimana? Nah, oke, ini berarti hasilnya minus 40 Newton meter ya, ini ya. Nah, oke ya, oke ya. Nah, jadi kita upgrade dulu ya ini. This meeting will end in 10 minutes. Coba di upgrade lagi ya untuk remove lagi ya. Oke ya. Oke, udah jelas anak-anak ini? Paham ya? Udah jelas? Paham ya? Oke ya. Nah, ini misalnya ini agak kita ganti deh. Misalnya ini Bapak ganti ya, ini supaya lebih paham. Ini konsep dasarnya ya. Kalau untuk momen gaya ya. Nah, nanti momen inersia itu lain lagi ya. Nah, nanti ya. Nah, ini misalnya tau di B ya. Tau ya. Misalnya momen gaya di B apa gitu ya. Nah, terus yang B momen gaya di C gitu ya. Momen gaya di C berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita variasiin ya. Nah, supaya lebih ngerti ya. Nah, berarti kan dari sini kan langsung aja ya. Nah, langsung aja ini jadinya yang A kita jawab ya. Nah, kita jawab. Tetap sih sama ya pada prinsipnya ya. Berarti kan kita harus hitung semuanya dulu ya.
Nah, berarti tau di B ya, tau di B sama dengan ya tau ya, ya mulai dari sini ya. Ini kan acuannya ya B ya. Berarti tau di B, berarti kan B itu kan 2 ya. Berarti tau 2 tambah tau yang 1 ya. Tau 1 sama tambah tau yang ketiga ya. Oke ya. Itu ya. Ya. Oke ya. Nah, kemudian kita tulis dulu ya. Ya, kita tulis dulu ya perkaliannya ya. Nah, tahu kedua berarti F2 dikali L gitu ya. F2 kali L tambah ya, tahu yang pertama ya. Itu berarti F1 kali L gitu ya. Nah, kemudian tambah F yang ketiga dikali L gitu ya. Berarti ya. Nah, oke. Berarti sama dengan F2 ya, F2-nya tadi gimana? Ya. Nah, F2-nya ini kan acuannya di sini. Nah, yang di B F2 ini kan berimpit juga gitu ya. Dia tidak meninggalkan poros kan ya. Dia tidak meninggalkan poros ya. Dia nggak meninggalkan poros di situ juga, berarti dengan gayanya 0 ya. Nah, oke, 0. Nah, berarti F2-nya tetap nih adalah 20 Newton, berarti 20 kali 0 ya. Dari 0, kemudian ditambah F1-nya. Nah, sekarang F1-nya adalah, nah ini nanti kita tulis, nggak usah tulis dulu deh plus minusnya ya. Yang plus minusnya nanti dulu deh ya. Nah, ini F1-nya 10 kali, oke, ini sekarang acuannya B ya. Nah, sekarang acuannya B, lihat ya. Lihat, yang ini ya, yang B ya. Nah, dia kan ke sini ya. Oke. Nah, ini kan jaraknya kan ke sini kan ya. Nah, kemudian panahnya kemana? Ke atas ya. Ke atas, coba. Nah, ini berarti seperti ini. Coba lihat ya. Ke atas berarti dia, nah ini ya. Ini ke atas ya. Ke atas. Ya. Ini berarti searah ya. Searah jarum jam ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti dia positif ya. Positif. Oke, jadi kita tulis ini di itu ya. Oke. Ya. Bisa ya. Nah, kemudian yang F3 ini 10 kali berapa? Dan A, lengannya atau L-nya jaraknya adalah 1 meter ya. 1 meter. Jadi 10 dikali ya. Dan kemudian ditambah ya. Nah, ini masalah plus minusnya nggak apa-apa ya, nanti dihapus juga kalau memang dia. Tapi lihat aja dulu ya. Yang penting dia ditambah dulu ya semua ya. Nah, tapi ini masalah plus minus itu harus penting ya. Nah, masalah plus minusnya harus ngerti gitu ya, tergantung acuannya gimana ya. Nah, oke. Nah, kita lihat yang B terhadap yang C sekarang. Nah, sekarang begini kan ya. Kelihatan ya tangannya. Nah, ini kelihatan tangannya, dia kemana arahnya? Ke atas kan ya. Ini ya, ke atas ya. Itu ya. Ini ke atas ini. Berarti kalau begini, nah ini titik porosnya. Titik poros yang B, karena tahun ini B. Berarti dia ini apa? Berlawanan arah jam ya. Berlawanan berarti ini kita ganti ya, bukan positif ya. Tapi negatif. Gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Jadi F3-nya adalah 30 Newton kali L-nya tadi jaraknya dari sini ke sini adalah 1. Oke. Nah, berarti sama dengan 20 ya. 20 kali 0 0 ya. Tambah 10 kali 1 10. Kemudian dikurang 30. Berarti 10 kurang 30 adalah minus 20. Min 20. Berarti beda ya. Beda ya. Tahu yang di A tadi minus 40, ini tahu yang di B Minus 20. Nah, itu ya, kalau titik acuannya makanya beda ya. Kalau di sini kan berat itu kan beda ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi minus 20 Newton meter ya. Jadi dia karena minus jadinya ini berlawanan ya. Nah, berlawanan. Kita pertama baca
harus tegak lurus ya. Tadi dengan catatan harus F dengan L-nya harus tegak lurus. Nah, kayak ini kan misalnya terhadap yang ini tadi ya, itu kan tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat gitu kan ya. Nah, ya kan ya. Nah, ini terhadap ini acuannya tadi juga ini tegak lurus ya, gitu ya. Nah, itu harus tegak lurus ya. Nah, nanti ada juga soal yang dia tidak tegak lurus gitu ya. Nah, itu berarti harus diproyeksikan ya. Ya, itu namanya diproyeksikan ya. Nah, nanti Bapak ajarin lagi, lebih lagi ya. Nah, jadi ya harus diproyeksikan. Saya harap waktu belajar kelas 10 proyeksi vektor ya, proyeksi udah mulai ngerti ya. Nah, harusnya udah ini ya, udah bisa ngerti ya tentang memproyeksikan gitu ya. Karena dasarnya dari yang kelas 11 itu dari kelas 10 juga ya untuk memproyeksikan vektor. Karena gaya itu adalah vektor ya. Vektor itu dia mempunyai arah ya. Jadi mempunyai arah. Ya. Nah, berarti hasilnya minus 20 Newton meter ya. Dengan catatan ya akhirnya berlawanan ya di sini ya. Berlawanan, jadi berlawanan arah jarum jam, berarti kan momen gaya di sini berarti dia berlawanan, jadi dia ke sini ya muternya ya. Oke ya. Nah, sekarang coba kalian latihan ya, cari momen gaya yang di C ya. Coba ya. Di situ ya. Ya.